'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away from possibilities. I look like all you need. Hai semuanya, Perkenalkan kami dari kelompok 5 Project 10D, ingin mewawancarai siswa-siswa SMA 62 Jakarta. yaitu perwakilan dari kelas 10, 11, dan 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moreno Rafael, absen 23. Saya Marsha Rizka Lapi dari absen 21. Saya Sarinjoy Olivia dari absen 33. Saya Elzemi Viana dari absen 16. Saya Sucinda Ramadhani dari absen 34. Berikut video wawancaranya. Let's go! Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 5 Project 10D. Ingin mewawancarai salah satu perwakilan dari kelas 10. Hai semuanya, sekarang kita lanjut wawancaranya ke kelas 11 yuk. Halo semuanya, saya Elzemi Viana, perwakilan dari Project Kelompok 5. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu murid kelas 12 di SMA 62 Jakarta. Oke, jadi kita ada bersama salah satu narasumber kita, perwakilan dari kelas 10. Sebelumnya boleh tahu dong namanya siapa? Perkenalkan, nama gue Zola dari kelas 10B. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu dong? Oke, perkenalkan nama saya Altamis Rafi Gadis Susanto dari kelas 11 IPS 2. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu murid kelas 12 di SMA 62 sama Kak Raffi Pengbudi dari kelas. Kelas 12 IPS 1. Oke. Narkotika itu singkatan dari narkoba, psikotropika, atau obat-obatan terlarang. Ya, obat-obat terlarang lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Narkoba yang saya tahu paling kayak narkotika, barang-barang terlarang yang di non-legalkan di Indonesia. Sebenarnya kalau dibilang kayak cara kita nanganinnya tuh harusnya lebih tegas sih, karena kan kalau ditahu sendiri aja kalau narkoba tuh kan jelas-jelas kan menguntungkan banget kan. Iya, betul. Jadi kalau kita nanganin yang gak tegas, cuma kayak ringan-ringan aja hukumnya, mereka bakal kayak ibaratnya gatel lagi pingin perusahaan lagi kayak usaha lagi. Jadi harus ditegesin biar mereka nggak ngulangin kriminal kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oh, jadi harus lebih tegas lagi ya Kak. Ya. Paling ini sih kayak dikasih penggalakan tentang anti narkoba di sosial. Menurut gua ada beberapa cara. Yang pertama seperti komunikasi terbuka. Jadi kita kayak berbicara sama pengguna narkoba kayak apa efek buruknya dan efek buruk ke depannya. Yang kedua ada memberikan dukungan. Jadi kita selalu memberikan dukungan kepada para pengguna narkoba dengan cara memberikan hal-hal positif atau memberikan kata-kata semangat. Yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik. Seperti contohnya gunakan obat-obatan atau resep tergantung berdasarkan dokter. Jadi kayak menghindari terjadinya overdosis gitu. Oh, penyebab. Iya. Penyebabnya paling bisa dilihat dari entertainment sih. Biasanya artis-artis kan biasanya pada makin narkoba. Biasanya tuh kayak kebanyakan uang, jadi dia kayak menyalahgunakan uangnya itu buat beli narkoba. Terus jadi pelarian dari depresi. Orang jadi nyoba narkoba, terus sama yang biasanya ini nih, kayak anak-anak sekarang pada nyoba kayak berawal dari merokok, terus jadi nyoba-nyoba juga ke narkoba. Biasanya gitu sih. Menurut gua tuh ada dua penyebab. Yang pertama, produsen narkoba ini dia semakin pintar dalam menyelundupkan narkoba. Yang kedua ada hukum di Indonesia yang bisa dibilang kurang ketat. Jadi kayak kita bisa bayar sesuatu menggunakan uang maupun apapun itu ke aparatur negara. Jadi kayak hukum di Indonesia ini kurang. Lebih ke kayak kalau misalnya kan kita remaja, pastinya kayak kita belum terlalu ngerti kayak apa cara kita ngebedain apa yang salah terus apa yang benar. Kayak jadi pas masa-masa kita masih labil, terus tiba-tiba narkoba datang kan kita kayak nggak tahu nih ini emang kelihatannya jelek, tapi kita nggak tahu seberapa akibat besarnya gitu. Bagi pelajar jika baru awal-awal terkena narkoba itu kayak bisa menimbulkan efek susah tidur, kurang nafsu makan, dan kayak bisa jadi kehilangan koordinasi bagian tubuh gitu. Kalau itu sih ya jelas kita pasti nanti hilang fokus, nggak bisa belajar dengan benar, terus juga pasti kan nyusahin orang tua juga kayak gitu kan. Sekolah juga namanya jadi jelek. Bahayanya paling hilangnya sadarnya seseorang,
terus merusak sel otak, sama bisa mengganggu kehidupannya biasanya. Kalau dibiarin aja, bagi para pengguna narkoba dia bisa kayak menyebabkan intensitas yang dalam jangka berat, kayak seperti penurunan kesadaran, sesak napas, kejang-kejang, hingga dapat menyebabkan kematian. Yang tadi udah dibilang sebenarnya kan kita pasti hilang fokus, terus kayak kita diri sendiri kita tuh kayak udah ibaratnya udah kayak udah bergantung gitu sama narkoba kan. Terus kita juga kalau beli narkoba kan nggak sebeli kayak beli makanan atau kayak murah gitu kan lebih mahal, jadi kayak kita juga nanti keuangannya juga kurang gitulah kira-kira. Gejalanya paling bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Biasanya itu kurus kering, terus daya tahan tubuhnya tuh nggak fit dengan orang pada biasanya. Mungkin yang itu saya tahu itu aja sih. Oh iya. Sebenarnya saya nggak tahu sih kayak kalau di SMP saya nggak ada terlalu banyak kayak penyuluhan tentang narkoba. Tapi pas SD saya ingat persis kalau ada tuh kayak penyuluhan tentang dari badan narkoba, BNN gitu kalau nggak salah ya, badan narkotika ya. Nah pokoknya itu kayak pas SD tuh dijelasin kayak narkoba itu kan emang konotatifnya jelek kan, tapi kayak nggak dikasih tahu persis alasannya kenapa. Nah jadi kalau untuk ke lingkungan sekolah tuh lebih banyak kayak program-program penyuluhan gitu. Oke, paling sekolah itu kayak ngadain seminar, sebuah edukasi, sosialisasi tentang anti narkoba. Jadi kayak mungkin bisa mengundang dari BNN ya, terus ngebuat penggalakan lagi tentang anti narkoba. Bisa di semua media, bisa media cetak, bisa berupa poster atau di sosial media. Gitu sih. Oke. Sekolah dapat berperan dalam konseling agensi. Jadi kayak guru atau guru BK dapat berperan untuk melakukan kegiatan kayak berbicara terbuka terhadap para pengguna narkoba untuk menghindari bagi kebaikan untuk kedepannya. Yang kedua, para pelajar perlu memiliki sikap kritis. Jadi mereka harus dilatih untuk berpikir bahwa kita harus menunda dari sekarang bahwa narkoba itu merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Oke, sekian dulu wawancara kita untuk perwakilan dari kelas 10. Sebelumnya makasih banyak ya Zola. Ya, sama-sama. Makasih ya Kak, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Oke, halo semuanya. Sekarang saya sudah berada di Polsek Ciracas dan teman-teman saya yang akan mewawancarai salah satu anggota kepolisian dari Polres Jakarta Timur dalam bidang narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA 62 Jakarta ingin mewawancarai salah satu anggota kepolisian dari Polres Jakarta Timur dengan Bapak siapa? Boleh tahu? Kita perkenalkan dulu ya. Kebetulan kita dari perwakilan Polres Jakarta Timur mau memberikan edukasi nih pada adik-adik kita, terutama dari SMA Negeri 62. Kebetulan saya ditugaskan dapat dapat perintah nih, atau mungkin dapat kuesioner dari rekan-rekan untuk menjelaskan masalah khususnya narkotika ya. Perkenalkan, nama saya sendiri Bribka Jumi Hermanto dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita boleh tahu nggak pengertian narkoba itu apa sih? Oke, jadi di wacana sekarang ini narkotika itu ada dasar hukumnya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa undang-undang tentang narkotika itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penjelasannya apa? Di situ dijelaskan tentang pengertian narkotika itu sendiri. Jadi dijabarkan dalam undang-undang itu adalah semua bahan dari tanaman ataupun dari sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran serta dapat menimbulkan rasa kecanduan
Rasa kecanduan itu apa? Itu nanti tergolong dalam, ada 3 golongan dalam narkotika. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Bapak kan tadi menjelaskan tentang penggolongan narkoba. Bisa dijelaskan lebih jelas nggak tentang penggolongan narkoba itu? Oke, baik. Jadi untuk penggolongan narkotika itu ada 3 golongan. Di penggolongan pertama itu nama keren di pasaran ini yang terkenal dengan metafetamin atau mungkin dikenalnya dengan sebutan sabu-sabu. Terus yang kedua termasuk juga bahan dari alam atau dari tanaman, contohnya ganja atau cannabis sativa. Terus ada beberapa jenis lain seperti dari tumbuhan kokain, kemudian ada dari sintetis heroin. Itu golongan pertama. Jadi golongan kedua ada lagi jenisnya, diantaranya itu morfin. Terus golongan terakhir itu golongan 3 itu salah satu contohnya itu nama kerennya kodein. Jadi bisa dijelasin nggak sih apa efek samping dari penggunaan narkotika itu? Betul, jadi gini, efek samping penggunaan narkotika ini kita jabarkan ya, terutama yang sering digunakan di kalangan para penyalahguna narkotika. Yang pertama sabu-sabu nih. Jadi apa sih efek samping kita menggunakan narkotika jenis sabu? Salah satunya, 1, apabila orang itu mengkonsumsi narkotika jenis sabu, biasanya dia stamina-nya itu akan bertambah kuat. Yang tadinya dia mungkin lelah, cepat capek, dengan dia konsumsi sabu itu efek sampingnya bisa meningkatkan stamina dia. Ya. Tapi apabila kita sudah kecanduan, itu bisa merusak saraf kita. Karena apa? Karena narkotika itu masuk ke darah. Darah itu bisa merusak saraf. 2, ganja nih ya. Untuk penggunaan ganja itu efek sampingnya diantara lain 1, dia tuh seperti apa ya, menimbulkan rangsangan otak itu terasa lebih bahagia, dia lebih senang. Biasanya itu digunakan pada orang-orang yang kurang percaya diri. Jadi dia menggunakan ganja itu biar dia apa, pede. Zaman sekarang itu namanya percaya diri. Jadi ada apa, efeknya, semua itu ada efeknya. Ada paham ya? Oke, tadi kan Bapak udah ngejelasin dampaknya, jenis golongannya, pengertiannya. Sekarang kita masuk, menurut apakah ada sanksi pidana untuk para pengguna narkoba? Betul. Jadi dalam Undang-Undang kita nomor 35 tahun 2009 itu menjelaskan dalam ketentuan pidana untuk para pengguna, untuk para pengedar itu ada sanksi pidana, ada sanksi pidananya. Karena apa? Semua itu sudah tertuang dalam undang-undang. Khususnya kalau untuk para pengedar atau para penjual itu dituangkan dalam pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Kemudian ada digunakan di situ sebagai perantara, itu juga dikenakan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu ancamannya berbeda-beda ya. Bisa kalian buka nanti, kamu Google sendiri di apa, Undang-Undang narkotika itu kamu minimal 5 tahun ya. Menurut Bapak, bagaimana saran dan cara agar para pelajar dapat terhindar dari narkoba? Ini pertanyaan paling bagus dan paling penting dalam momen ini ya. Jadi salah satu kiat pelajar atau adik-adik kita supaya tidak terjerumus dalam narkotika, satu nih ya, jangan mencoba, jangan penasaran ingin mencoba. Karena apa? Kalau sudah mencoba nanti bisa kecanduan ya. Intinya tidak boleh mencoba narkotika itu, jenisnya apapun tidak boleh. Yang kedua, coba kalian melakukan kegiatan yang lebih positif seperti ini nih ya, mengadakan diskusi, mengadakan olahraga, terus belajar yang benar. Itu salah satu tip-tip kita. Sama satu lagi, jangan mudah terpengaruh dengan teman-teman kalian. Ada yang ngajakin nih, ayo beli, jangan mudah terpancing. Karena apa? Sekali kalian masuk dalam narkoba, susah untuk lepasnya. 2, ada sanksi pidananya. Jadi
selain kamu bisa dipidanakan, itu merusak kamu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktu dan penjelasannya. Kiranya penjelasan yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk generasi muda, khususnya para pelajar, dan juga berguna untuk bangsa dan negara kita. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, itu dia video wawancara dari kelompok kami. Dari beberapa pihak narasumber, yaitu pihak siswa dan pihak kepolisian. Kesimpulan pada wawancara kali ini, jangan pernah menyentuh narkoba atau Anda akan kecanduan. Apapun yang terjadi, Say no to narkoba. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Bye-bye. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see